wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pembimbing Ibu Nafinatun Nikmah. Dengan aku Haliza Rafika Sari, aku akan menjelaskan tentang deret hitung. Dengan aku Haliza Rafika Sari dengan nomor absen 24 akan menjelaskan tentang deret hitung. Dan aku Ilvia Nur Alisa dengan nomor absen 26 akan menjelaskan tentang deret hitung. Listen And watch until the end. Let's check it out. Deret hitung. Istilah-istilah. A sama dengan suku pertama, dan B pembeda. SN yaitu suku ke N, dan CN jumlah N suku. B sama dengan SN kurangi SN min 1 N yang bisa dimulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan SN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 dikali B. Contoh A 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Dengan pembeda yaitu 3. Maka B sama dengan 3. Sekarang kita masukkan rumus SN. Kita coba untuk mencari S10 dari contoh A. SN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 dikali B. Maka suku pertama yaitu 2 ditambah dalam kurung 10 min 1 dikali B, yaitu pembedanya 3, sama dengan 2 ditambah 9 dikali 3. Maka 2 ditambah 27. Maka S10 sama dengan 29. Jumlah N suku pertama yaitu CN. CN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus SN. Atau bisa dikatakan dengan CN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus dalam kurung A plus N kurangi 1 B. Maka CN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 tutup kurung B. Oke, contoh 2, 5, 8, 11, 14. C5. Kita sesuaikan dengan rumus yaitu N sama dengan 5 dan per 2 dalam kurung 2 plus SN. Karena di situ udah ada yaitu 14, maka kita langsung tulis aja. Jadi 5 per 2 dalam kurung 16 sama dengan, kita coret 2 dengan 16, yaitu 16-nya menjadi 8. 5 kali 8 sama dengan 40. Kita coba dengan rumus yang kedua yaitu C5 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 2 kali 2 ditambah 5 kurangi 1 tutup kurung kali 3 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 4 ditambah 4 kali 3
sama dengan 5 per 2 dalam kurung 4 ditambah 12. Maka hasilnya pun sama, 40. Contoh fase 1 yaitu perusahaan Pikalista menghasilkan 3.000 jilbab pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah jilbab yang dihasilkan pada bulan kelima, berapa buah yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Kita cari ayat ini. Nah, di sini dari jilbab karena pada bulan dengan pembeda karena perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan, maka pembedanya adalah 500. Dan dengan N sama dengan berapa buah jilbab yang dihasilkan pada bulan kelima, hanya sama dengan 5. Kita carikan semua. Yaitu A sampai dengan 5 plus N-nya itu 5 bagi 1 dengan B pembedanya itu 500. Maka sama dengan 3.000 ditambah 4 500. Maka sama dengan 3.000 tambah 2.000. Maka hasilnya berapa buah jilbab yang dihasilkan? Saya boleh kembali. Sekarang kita akan mencari C5 ke C0 dulu. C6 CN ini N per 2 berkurung A plus SN kecilnya apa tuh? 2 N itu 5 per 2 dalam kurung A namanya adalah plus SN. Di sini adalah S5 5.000. Kita tidak masukkan 5.000 atas 5.000 2 3.000 ditambah 5.000 dan 7. Maka berapa buah yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut yaitu 20.000. Oke guys, sekarang kita akan membahas tentang deret yang kedua, yaitu adalah deret ukur. Ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya 2A 3,6,12,24,48,56. Perkalian 56. 3 ke 6 kali 2. Ini kali 2. Jadi di antara semua bilangan ini dia dikali 2. Nah, terus contoh yang ke B. Contoh B 3,192,99,4. Bilangan 38 ke 92 itu adalah dikali 0,5. Ini 0,5 dikali 0,5. Adapun istilah-istilah dalam deret ukur ada A, yaitu suku pertama. Atau yang paling awal. A berarti 3 sama 380. Kemudian P pembeda. Pembeda adalah hasil dari perkalian ini. Ini bedanya 2.
JN sama dengan suku ke N. Terus JN jumlah N suku. Sekarang kita akan mencari suku ke N dari contoh yang pertama. Kita ini dulu rumusnya. Rumus dari Sn adalah Sn sama dengan A kali P N min 1. Sekarang kita coba cari N ke 11 dari bilangan ini ya. Kita coba cari N 11, S11 sama dengan A adalah suku pertama. Suku pertamanya berarti yang pertama 3 kali P ialah pengganda. Ini di sini sudah ada 2 pengganda 2. Terus N di sini N-nya 11 kurangi 1 dengan 3 dikali 2 4 11 kurangi 1 10 dengan 3 dikali 2 pangkat 10 1024 dengan 3 dikali 1024 hasilnya 3072. Jadi S11 dari bilangan yang pertama ini adalah 3072. Jumlah N suku. Nah, di sini ada 2 rumus. Rumus pertama. Nah, rumus pertama ini A dalam kurung 1 kurangi P pangkat N per 1 kurangi P. Nah, itu untuk yang apabila P-nya kurang dari 1. Dan yang contoh kedua ini adalah apabila P-nya lebih dari 1. Jadi kalau P-nya lebih dari 1 kita pakai yang ini. Kalau lebih dari 1 kita pakainya yang ini. Nah, tadi yang SN rumusnya ini. Nah, ini rumusnya yang JN. Oke. Sekarang kita coba cari jumlah N suku dari yang contoh A ya. Contohnya ini pembeda P-nya lebih dari 1. Jadi kita pakai yang ini. Jadi JN sama dengan A P pangkat N min 1. Ini nah, kita cari jumlah kelima. Nah, sini 3 bedanya 2 hanya 5 kali 1. P-nya 2 dikurangi 1 dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32 kurangi 1 per 1. Ini 32 kurangi 1 31 per 1. 3 kali 31 bagi 1 sama dengan 90. Jadi jumlah N suku adalah 93. Deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran penduduk. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Malthus bahwa penduduk dunia mengikuti pola dari deret ukur. Jadi adapun rumusnya akan kita bahas setelah ini. PT dengan P1 kali N tambah T kurangi 1. N-nya dalam N-nya 1 ditambah R presentasi pertumbuhan per tahun P1 jumlah pada tahun pertama, PT jumlah pada tahun ke T, R presentasi pertumbuhan per tahun, T indeks suatu. Contoh kasus, penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991 hingga pertumbuhannya 4% per tahun. Itulah jumlah penduduk pada tahun 2006 jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlahnya sudah sama kemudian. Oke, jadi pertama yang kita cari adalah seperti jumlah penduduk pada tahun 2006. Jadi kita PT-nya ya, jumlah pada tahun T. PT ini PT-nya
Kita cari adalah ini. Terus masukkan jumlah pada tahun pertama. Jumlah 1 tahun jiwa pada tahun ini kan. Itu termasuk diketahui. Ini 1 juta jiwa. Terus R persentase. Ini berapa? Kita bentuknya 6% per tahun. Ini 4%. 9%. Atau 0,004. Kita cari R-nya. 1 ditambah R berarti 1 ditambah 0,0 berarti 1,0. Terus T-nya. T kurangi 1. Waktunya ini 16 ini. 16 dikurangi 1. Si, apa nanti gak usah tulis. Jadi kita masukkan fungsi PT. P1 kali F. P1-nya 1 juta. T-nya ini ya kan, T-nya 16 kurangi 1. Nah, ini pada tahun 2006. Pada tahun 2006. Kemudian, ini mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 25%. Berapa jumlahnya? 11 tahun kemudian. Jadi kita akan mencari pas 11 tahun kemudian. Nah, P1-nya ini kita mulai dari tahun 2006. 1.892. Kemudian R-nya persentasenya turun jadi 2,5%. 2,5%. Ini 1 tambah R berarti 1,02. Dan kita masukkan fungsinya. P1 T-nya 1 juta 809 dikali R-nya ini 1 kali 1,025. T kurangi 1 T-nya. Waktunya ini 11 tahun ya, 11 tahun berarti 11 dikurangi 1 ini 10. 1000. Ini 1,025 kali 10. Di sini dong, dimasuk sini. Sini. Ini hasilnya 2 juta 305,9 jiwa. Jadi pada 11 tahun kemudian setelah 2006 berarti jumlah jiwanya adalah 2.305,359 jiwa. Gimana? Apakah kalian sudah paham? Sudah. Pokoknya kalian harus paham ya.
Ingat, MTK itu mungkin emang kelihatannya sulit, ya aku juga ngiranya gitu. Tapi kalau kita udah sering belajar, kita pasti bisa. Betul sekali. Oke. Oke, ingat ingat lagunya Demon Hunters, We can fix it, we never face it. Matematika susah. Belajarnya sama Pika Lista.